Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Siswardani dengan NIM 24040730 Halo, kenalin aku Layali Yuzaki Faria dengan NIM 240407300058. Halo semuanya, perkenalkan aku Lutfia Salis dengan NIM 2404073030. Halo Sasri dengan NIM 2404073055. Perkenalkan aku Karin Salvador Pesumardin dengan NIM 240407300029. Perkenalkan, nama aku Jihan Nafiah Raihana dengan NIM 240040030002. I just had to let you know you're Sebelum lebih jauh kita bahas soal implementasi digital governance di Kanada, pastinya kita harus tahu dulu dong bagaimana sih sejarah perkembangan dari digital governance itu sendiri. Nah, jadi inisiatif e-government di Kanada pertama kali dikenalkan secara resmi melalui pidato tahta atau Speech from the Throne, tepatnya di tanggal 12 Oktober 1999. Pada awal perkembangannya, situs web pemerintah Kanada hanya berfokus pada produksi dan penyebarluasan informasi melalui internet. Selanjutnya, di tahun 2004, dorongan pemerintah Kanada agar warganya bisa mengakses seluruh informasi dan mendapatkan layanan pemerintah secara daring di mana saja dan kapan saja melahirkan GOL atau Government Online Initiative. Melalui GOL, pemerintah berusaha menyediakan sistem yang gak cuma informatif tetapi juga interaktif, mirip gaya e-commerce. Gak cukup di situ aja, pemerintah Kanada terus berusaha mendesain ulang layanannya agar bisa lebih hemat serta menciptakan efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi. Tetapi, Government Online Initiative atau GOL ini tidak bisa berdiri sendiri. GOL perlu menjadi bagian dari strategi besar negara Kanada dalam memanfaatkan teknologi dan pengetahuannya untuk pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pada akhirnya, GOL atau Government Online Initiative ini resmi berakhir dan digantikan dengan adanya pendekatan yang lebih berpusat kepada masyarakat sebagai klien dengan melibatkan integrasi seluruh pemerintahan. Salah satunya di tahun 2005, BISPAL atau Business Permit and License hadir di mana pengelolaannya perlu melibatkan integrasi dari 4 level pemerintahan secara langsung, dari pemerintah federal atau pemerintah pusat, provinsi, teritorial, hingga munisipal atau pemerintah daerah. Secara bersama-sama, mereka menyediakan informasi terkait izin dan lisensi yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha di Kanada. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu BISPAL, gambaran umum BISPAL, dan BISPAL itu asalnya dari mana sih? Yuk simak penjelasanku berikut ini. BISPAL merupakan suatu website resmi yang diciptakan oleh pemerintah Kanada yang ditujukan untuk para pelaku bisnis atau wirausaha untuk mengurus suatu perizinan usaha mulai dari pengembangan usaha atau jika mereka ingin memiliki usaha baru. Nah, BISPAL ini juga menyediakan berbagai layanan di tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat lokal, federal, nasional, maupun dalam tingkat provinsi. Nah, BISPAL ini juga dapat memverifikasi bahwa pelaku usaha di Kanada dapat memiliki suatu izin usaha mulai dari tingkatan pemerintahan. BISPAL juga dirancang untuk para pelaku bisnis yang akan mengurus suatu izin usaha agar mereka dapat mengurus secara lebih efektif dan efisien. Para pelaku bisnis hanya perlu masuk ke dalam suatu website resmi BISPAL, kemudian mereka akan mengisi data diri mereka dan data usaha mereka yang otomatis akan terverifikasi secara otomatis sehingga daftar usaha mereka akan masuk ke dalam website resmi pemerintah Kanada. Nah, teman-teman, informasi ini tadi diambil dalam website resmi Government of Canada. E-government yang diciptakan oleh pemerintah Kanada termasuk BISPAL ini dapat meningkatkan kepuasan bisnis terhadap penyampaian layanan publik di negara Kanada sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dikarenakan para pelaku bisnis atau usaha yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka hanya tinggal mengakses website resmi dari BISPAL itu sendiri, kemudian mengisikan data diri dan juga daftar usaha mereka, sehingga akan terverifikasi secara otomatis menjadi pelaku usaha. Di
di BISPAL juga sudah terjadi interaksi dan juga transformasi antara pemerintah Kanada dan juga para pelaku bisnis di Kanada secara lebih efektif dan juga efisien. Di BISPAL itu sendiri juga sudah terjadi kolaborasi antara para pemerintah di Kanada dan juga para pelaku bisnis. Dari sisi pemerintah Kanada, mereka hanya tinggal menentukan target bisnis atau target pasar mereka, sehingga dari sisi para pelaku bisnis mereka tinggal menyediakan lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan bagi masyarakat di Kanada. Nah, e-government BISPAL ini merupakan sarana untuk mempromosikan bisnis melalui sarana digital. E-government yang ada di Kanada sangat berorientasi atau sangat berfokus kepada pemberian layanan publik di negara Kanada, walaupun beberapa saat yang lalu sempat terjadi kemunduran. Nah, saat ini di kota Toronto sudah tercermin atau sudah terimplementasi melalui pengurangan layanan administrasi kepada pemerintah. Nah, implementasi ini sudah diterapkan melalui e-government BISPAL, di mana para pelaku bisnis sudah mengurangi layanan administrasi untuk mendaftarkan bisnis mereka dalam skala nasional. Masyarakat di Kanada telah percaya kepada pemerintah Kanada untuk menggunakan produk e-government, sebab mereka beranggapan bahwa pemerintah Kanada telah membuat keputusan yang tepat mengenai produk e-government itu sendiri. Kepuasan masyarakat terhadap produk e-government ini sudah dibuktikan melalui survei dan data dari jurnal Business Perception and Satisfaction with e-Government finding from a Canadian survey. Nah, survei ini diambil pada institusi pelayanan yang berpusat kepada warga negara di Kanada atau ICCCC sebanyak 545 sampel. Sejumlah 33,8% masyarakat di Kanada merasa puas dengan produk bisnis, dikarenakan mereka dapat mengakses suatu informasi apapun melalui web yang diciptakan oleh pemerintah Kanada, termasuk dari website BISPAL itu sendiri. Lalu kemudian terdapat 18,1% para pemilik bisnis setuju dengan produk e-government karena mereka dapat mengakses suatu informasi apapun itu dari website yang diciptakan oleh pemerintah Kanada. Produk e-government ini dapat menciptakan hubungan yang positif antara pihak bisnis dan juga para pemerintah di Kanada. Dikarenakan dari pihak bisnis mereka dapat menggerakkan ekonomi atau dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kanada. Sedangkan dari pemerintah Kanada mereka dapat mempromosikan regulasi kebijakan di Kanada itu sendiri. Kepuasan masyarakat di Kanada itu berarti mereka dapat memperoleh suatu informasi yang mereka inginkan dan juga mengakses suatu layanan yang ingin mereka dapatkan, sehingga mereka akan sering menggunakan produk e-government yang diciptakan oleh pemerintah Kanada. Nah, itu tadi penjelasan aku mengenai gambaran umum e-government BISPAL. Tapi ngomong-ngomong, BISPAL itu masuk model e-government yang mana ya kira-kira? BISPAL dapat dikategorikan ke dalam model e-governance G2B atau Government to Business. Hal ini dikarenakan layanan dari sistem BISPAL ditujukan secara khusus untuk melangsungkan interaksi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah di sini memanfaatkan layanan digital dan teknologi untuk menyediakan layanan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis di sektor swasta. Karakteristik dari BISPAL menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi dalam prosesnya ialah interaksi antara pemerintah dan sektor swasta dengan pemerintah sebagai penyedia layanan informasi dan regulasi dan sektor swasta sebagai pengguna layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan administratif dari bisnis yang ia miliki seperti membuat izin usaha. Nah, jadi buat best practice-nya, implementasi BISPAL masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya integrasi antar sistem pemerintahan, sehingga banyak proses perizinan masih berjalan terpisah sesuai kewenangan masing-masing wilayah. Selain itu, teknologi yang digunakan masih bersifat statis dan belum interaktif, sehingga kurang praktis dibandingkan layanan digital sektor swasta. Nah, BISPAL juga tidak menjamin informasi selalu terbaru dan akurat, yang dapat membingungkan masyarakat yang membutuhkan informasi perizinan usaha. Meskipun BISPAL dianggap sebagai inovasi penting dalam pelayanan publik berbasis digital, namun implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan dan kendala loh. Yang pertama, manajemen konten yang kompleks. BISPAL mengintegrasikan ribuan izin lisensi usaha yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah federal, provinsi, hingga pemerintahan kota.
Kondisi ini membuat proses sinkronisasi data menjadi cukup kompleks. Setiap pembaruan data merupakan tanggung jawab pemerintah daerah atau instansi yang bersangkutan. Sehingga untuk memastikan basis data tetap akurat dan terbaru, perlu koordinasi yang intensif antara berbagai pihak yang terlibat. Yang kedua, dari sisi tata kelola dan pengambilan keputusan, BISPAL menggunakan sistem berbasis konsensus. Meskipun sistem ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar lembaga, namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut justru dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama ketika dibutuhkan keputusan yang cepat, misalnya terkait pengelolaan atau distribusi pendanaan. Nah, ketergantungan pada kesepakatan semua pihak tersebut seringkali menghambat fleksibilitas operasional organisasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan pengguna yang kurang mendalam. Pada tahap awal pengembangan, analisis kebutuhan pengguna dinilai belum dilakukan secara mendalam dalam melakukan pemindahan lingkungan atau environmental scan, sehingga integrasi BISPAL dengan platform digital lain yang mendukung kegiatan UMKM belum berjalan secara optimal. Nah, tantangan lainnya yaitu evolusi atau perkembangan teknologi. Teknologi yang digunakan pada tahap awal pengembangan BISPAL berpotensi menjadi kurang relevan dan menjadi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atau tidak layak guna atau no longer fit for purpose seiring dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan sistem digital yang semakin cepat. Oleh karena itu, sistem BISPAL dituntut untuk beradaptasi terus-menerus terhadap pembaruan yang hal tersebut memakan sumber daya. Jadi beberapa dari lesson learned dari BISPAL yang pertama yaitu keberhasilan BISPAL menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah dalam menyatukan layanan perizinan dalam satu sistem terpadu. Yang kedua, BISPAL juga menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah melibatkan pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. Pengembangan BISPAL dilakukan secara bertahap, dimulai dari beberapa daerah sebagai proyek percontohan sebelum diperluas ke wilayah lain. Dan yang keempat, pendekatan bertahap membantu pemerintah memperbaiki sistem sebelum diterapkan secara lebih luas. Jadi secara keseluruhan, keberhasilan BISPAL tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada dukungan pemerintah, kolaborasi antar lembaga, penerapan bertahap, dan pengelolaan data yang baik. I just had to let you know you're. She a happy baby, she